Hello, good morning. Welcome back to Civic Education class by Miss Yogi. Okay, how are you today? Hopefully, you always in a good condition and stay healthy. Don't forget to wash your hand regularly and then practice your healthy lifestyle. Okay, student? Oke anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang keragaman lagu daerah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keragaman adat istiadat sebagai salah satu bagian dari kebudayaan kita. Dan tentu saja, selain keragaman budaya, kita juga akan mempelajari tentang keragaman sosial, yakni keragaman pekerjaan atau mata pencaharian yang ada di lingkungan masyarakat. Sebelum kita lanjut untuk membahas keragaman adat istiadat, Miss Yogi ingin mengajak kalian terlebih dahulu untuk memahami apa yang dimaksud dengan adat istiadat sebelum kalian mengetahui atau mencari tahu keragaman adat istiadat di Indonesia. Nah, apakah yang dimaksud dengan adat istiadat? Apakah kalian masih ingat? Adat istiadat adalah perilaku budaya beserta aturan-aturan yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Tentu saja adat istiadat ini merupakan budaya yang dimiliki atau dilestarikan oleh masyarakat tertentu, yang mana adat istiadat ini akan menjadi salah satu bentuk kebudayaan dari negara kita. Yang jelas, ini akan menambah kekayaan budaya nasional kita. Adat istiadat seperti yang pernah kalian amati di lingkungan sekitar dapat berupa tradisi dan upacara adat. Ada lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia yang tentunya memiliki adat istiadat tersendiri yang hingga kini tetap dilaksanakan secara rutin. Keberadaan adat istiadat tersebut menjadikan Indonesia kaya akan budaya. Untuk makin memperkaya pengetahuan kalian tentang keragaman adat istiadat, berikut ini Miss Yogi sajikan beberapa adat istiadat yang ada di Nusantara beserta asal daerahnya. Oke, kita mulai untuk Kepulauan Sumatera. Yang pertama, ada upacara tabui atau tabot, yakni tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat yang hingga kini tetap diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad Hussein. Tabuik sendiri berasal dari bahasa Arab Melayu yang berarti tabut atau peti atau biasa disebut dengan keranda yang dihiasi bunga beserta kain warna-warni yang diarak keliling kampung dan terakhir dilarung ke laut. Tradisi ini bersifat kolosal karena melibatkan banyak orang mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan tahap akhir puncak acara. Yang kedua ada tradisi Mangokal Holi. Tradisi ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini yakni tradisi masyarakat Batak
yang bertujuan untuk menghormati jasa-jasa leluhurnya. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengambil tulang belulang leluhur mereka dari dalam kuburan, di mana tulang belulang tersebut nantinya akan dibersihkan dan ditempatkan di sebuah tugu. Hal ini dilakukan agar keturunan di generasi sekarang dan yang akan datang masih mampu menghargai leluhur mereka. Tradisi ketiga dari Kepulauan Sumatera yaitu tradisi lompat batu yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, tepatnya itu berada di Kepulauan Nias. Tradisi lompat batu atau yang orang Nias sering menyebutnya dengan Fahombo Batu pada mulanya dilakukan oleh seorang pemuda Nias untuk menunjukkan bahwa pemuda yang bersangkutan sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik. Lebih jauh dari itu, bila sang pemuda mampu melompati batu yang disusun hingga mencapai ketinggian 2 meter dengan sempurna, maka itu artinya sang pemuda kelak akan menjadi pemuda pembela kampungnya apabila ada konflik dengan warga desa lain. Dan satu hal lagi, tradisi ini hanya boleh diikuti oleh kaum laki-laki saja dan sama sekali tidak diperbolehkan kaum perempuan untuk mencobanya. Dan selanjutnya yakni tradisi bakar tongkang yang berasal dari Provinsi Riau. Ritual bakar tongkang diselenggarakan oleh warga etnis Tionghoa di daerah Bagan Siapi-api, Provinsi Riau setiap bulan Juni. Para leluhur yang menemukan bagian Siapi-api bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal dengan membakar kapal tongkang yang mereka gunakan untuk dapat tinggal selamanya di Bagan Siapi-api. Ini terpenting dalam peringatan bakar tongkang, yakni suksesnya para leluhur dari warga etnis Tionghoa untuk membawa keluarga mereka menetap di daerah perantauan sampai saat ini. Ya, kita lanjut ke Kepulauan Kalimantan. Cus! Tradisi yang ada di Kepulauan Kalimantan yaitu yang pertama ada tradisi Tiwah. Tradisi Tiwah merupakan upacara kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Upacara Tiwah sendiri merupakan upacara sakral terbesar dalam suku Dayak. Hal ini dikarenakan upacara Tiwah melibatkan sumber daya yang banyak dan waktu yang cukup lama. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat asal, yakni yang biasa mereka sebut dengan Lewu Tatau yang dipercaya berada di langit ketujuh. Upacara Tiwah diawali dengan mendirikan sebuah bangunan berbentuk rumah yang dinamakan Balai Pangun Jandau, yakni mendirikan balai hanya dalam 1 hari. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu seekor babi yang harus dibunuh sendiri oleh Bakas Tiwah. Kemudian selanjutnya yakni tradisi Dolop. Untuk diketahui, tradisi Dolop merupakan ritual sumpah atau pembuktian apakah orang yang dituduh bersalah atau tidak dengan cara menyelam di sungai. Dengan kata lain, Dolop adalah jalan terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa.
Masyarakat suku Dayak sangat mempercayai tradisi ini untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum yang terjadi di tengah masyarakat suku Dayak, baik dahulu maupun hingga saat ini. Pada dasarnya, dolop ini dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan dari pihak yang bersengketa maupun pengurus adat. Pada prosesi dolop, ada beberapa hal yang harus disepakati adalah denda kepada si pelaku atau yang bersalah maupun beberapa persiapan pada ritual dalam pelaksanaan dolop. Ayo kita menuju ke Kepulauan Sulawesi. Di Kepulauan Sulawesi ada beberapa tradisi yang cukup unik. Ayo kita mulai dari yang pertama, yakni tradisi Manene. Manene adalah ritual yang dilakukan sebagai wujud cinta kasih orang Toraja kepada leluhurnya yang telah lama meninggal. Manene dilakukan dengan cara mengunjungi pemakaman leluhur, lalu membuka peti jenazah untuk kemudian mengganti sarung beserta pakaian jenazah tersebut. Setelah itu, jenazah tersebut dijemur beberapa saat sebelum akhirnya dikembalikan ke dalam peti. Unik ya? Kemudian selanjutnya yaitu tradisi Mapalete Bola. Mapalete Bola adalah nama tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang dari suku Bugis. Tradisi angkat rumah ini, angkat rumah ya? Dilakukan karena bagi suku Bugis, rumah adalah tanah leluhur mereka, sehingga harus tetap dijaga keutuhannya secara turun-menurun. Itulah sebabnya rumah benar-benar dipindah seluruhnya beserta isinya ke tanah yang akan ditempati oleh si pemilik rumah. Mapalete Bola dilakukan sang pemilik rumah biasanya karena tanahnya terjual. Ia pun harus pindah ke lokasi baru, tapi tetap harus dengan rumah yang sama. Itulah sebabnya rumah-rumah adat suku Bugis menggunakan tiang-tiang yang menancap di tanah agar mudah untuk dipindahkan. Wah, unik sekali ya tradisi-tradisi yang ada di Kepulauan Sulawesi. Mari kita lanjut ke Kepulauan Jawa. Kita beralih ke Kepulauan Jawa. Di Kepulauan Jawa ada beberapa upacara dan tradisi, yakni yang pertama adalah tradisi sekaten. Tradisi ini biasa diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Setiap tahunnya, sekaten diselenggarakan di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Dan tentu saja dihadiri oleh ribuan warga Yogyakarta maupun wisatawan. Tidak heran, tradisi yang satu ini juga menjadi daya tarik tersendiri, sehingga mengundang wisatawan untuk menyaksikan secara langsung. Pada momen ini, keraton akan mengadakan pawai gunungan hasil bumi masyarakat sekitar yang diarak oleh abdi dalam serta prajurit keraton. Adat istiadat selanjutnya yaitu upacara Tedak Sinten. Tedak Sinten dalam bahasa Indonesia berarti turun ke tanah. Upacara ini dilakukan sebagai selamatan ketika seorang bayi sudah mulai berjalan. Tujuan diadakannya acara Tedak Sinten adalah sebagai bentuk rasa syukur karena sang bayi diberikan kesehatan.
Dalam upacara ini, terdapat ritual bayi dimasukkan ke dalam kurungan ayam dan diberikan beberapa barang seperti alat tulis, uang, mainan, dan lain sebagainya. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi grebeg. Grebeg digelar sebagai bentuk rasa syukur kerajaan terhadap karunia dan berkah Tuhan. Upacara ini digelar 3 kali dalam setahun, diantaranya tanggal 12 Mulut atau bulan ketiga, 1 Syawal bulan ke-10 dan 10 Besar atau bulan ke-12. Tradisi ini biasa diselenggarakan di daerah Yogyakarta. Kemudian tradisi keempat yakni tradisi Dugderan. Nah, ini tradisi yang tidak asing lagi ya. Tradisi Dugderan merupakan festival khas kota Semarang, yakni tepatnya di Jawa Tengah, yang menandai dimulainya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Perayaan dibuka oleh wali kota dan dimeriahkan oleh sejumlah mercon dan kembang api. Kata Dugderan sendiri berasal dari dug yang berarti bunyi yang berasal dari beduk yang dibunyikan saat ingin salat maghrib. Sementara deran adalah suara dari mercon yang dimeriahkan oleh kegiatan ini. Tradisi yang terakhir dari Kepulauan Jawa yaitu tradisi kebo-keboan. Tradisi kebo-keboan merupakan sebuah ungkapan rasa syukur warga kepada Tuhan atas panen yang melimpah, serta sebagai pewujudan doa agar proses tanam dan panen tahun berikutnya berjalan dengan lancar. Dengan diadakannya tradisi ini, warga berharap kesejahteraan dapat terjaga dengan hasil panen yang mencukupi. Oke, selanjutnya untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Kita mulai dari Bali dulu ya. Yakni yang terkenal yaitu ada upacara ngaben. Bagi masyarakat Hindu Bali, upacara ngaben memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah sebagai bentuk pelepasan roh atau sang atma dari urusan duniawi. Pada tujuan selanjutnya, pelepasan ini menjadi sarana untuk mempermudah roh agar dapat bersatu dengan Tuhan. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengembalikan segala unsur panca maha buta. Tujuan yang terakhir dari pelaksanaan upacara ngaben oleh masyarakat Hindu Bali adalah sebagai simbolisasi dari pihak keluarga ketika melakukan upacara ngaben, itu tandanya bahwa pihak keluarga yang ditinggalkan telah ikhlas dengan kepergian jenazah. Oke, selanjutnya kita ke upacara potong gigi. Kalau di Papua, kalian sudah dengar ada tradisi potong jari. Kalau di Bali, ada upacara potong gigi. Potong gigi nama lainnya yakni mepandes, mesangih atau metatah adalah upacara keagamaan Hindu Bali bila seorang anak sudah beranjak dewasa. Dan diartikan juga pembayaran hutang oleh orang tua ke anaknya, karena sudah bisa menghilangkan keenam sifat buruk dari diri manusia. Upacara ini disebut dengan istilah upacara manusia yadnya. Ritual yang dilakukan pada saat potong gigi adalah mengikis 6 bagian atas gigi yang berbentuk taring yang secara simbolis mengikis sifat-sifat buruk dalam diri manusia.
Tradisi selanjutnya yaitu tradisi Bau Nyale dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tradisi yang dilakukan oleh suku Sasak ini dilakukan setiap tahun antara bulan Februari hingga Maret yang bertempat di Pantai Seger Kuta. Kemunculan nyale ini biasanya ditandai dengan adanya keajaiban alam. Jika nyale banyak muncul, itu artinya panen akan melimpah. Tradisi ini adalah kegiatan menangkap cacing laut dengan tangan. Budaya ini hanya akan digelar sekali dalam setahun. Lalu selanjutnya adalah upacara Perang Topat yang juga berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upacara ini merupakan sebuah wujud rasa syukur atas semua kemakmuran dan kesejahteraan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan tanah yang subur serta hujan yang cukup. Topat ini dilakukan oleh suku Sasak dan biasanya upacara ini dilakukan setelah pedande dilakukan. Sedangkan pedande itu sendiri adalah salah satu ritual pemujaan yang dilakukan pada sekitar jam 5:30 waktu setempat. Adat istiadat yang terakhir yakni upacara Pesta Reba yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kegiatan kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan dalam rangka menyambut pergantian tahun, yakni Pesta Adat Reba yang biasa dikenal oleh masyarakat NTT. Salah satu ciri khas dari festival budaya ini adalah memakan ubi bersama-sama dengan diiringi tarian adat suku Bena bernama Besa Uwi. Pesta Reba biasanya diselenggarakan pada bulan Desember hingga Februari. Namun puncak acara Pesta Reba akan diselenggarakan pada pertengahan Januari, yakni pada tanggal 14 sampai 16 Januari di setiap tahunnya. Oke, ayo kita masuk ke Kepulauan Maluku. Beberapa tradisi yang ada di Kepulauan Maluku, yakni yang pertama adalah tradisi makan patita. Makan patita adalah kebudayaan yang sampai saat ini masih dilestarikan dengan baik oleh masyarakat Maluku. Makan patita adalah sebuah kegiatan makan besar di mana semua masyarakat secara bersama-sama menikmati makanan yang tersedia di atas daun pisang yang disusun memanjang. Makan patita biasanya diadakan pada perayaan hari-hari penting, seperti misalnya pelantikan kepala daerah, pesta rakyat, hari ulang tahun kota, dan lain sebagainya. Menu makanan yang tersedia di makan patita biasanya berasal dari Maluku, seperti ikan asar, kohu-kohu, ubi-ubian rebus, gudangan, dan lain sebagainya. Makanan-makanan tersebut akan disajikan dalam jumlah banyak, sehingga seluruh peserta acara dapat secara merata mendapatkan bagiannya. Makan patita biasanya dilakukan pada area terbuka seperti lapangan, pesisir pantai, jalan, atau lain sebagainya. Tradisi yang kedua yaitu tradisi Arumbae, yakni simbol dari budaya orang-orang Maluku yang senang berlayar karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, budaya Arumbae juga menjadi simbol dari masyarakat Maluku yang dinamis dan memiliki daya juang yang tinggi dalam menghadapi tantangan guna menyongsong masa depan yang gemilang.
Arumbai berasal dari perjuangan leluhur melewati perjuangan yang panjang yang sulit di tengah lautan. Di Maluku, arumbai memiliki makna sebagai sebuah perahu atau kapal yang di dalamnya terdapat 5 orang yang sedang berjuang mendayung serta menghadapi tantangan di lautan lepas. Jadi kurang lebih seperti festival perahu ya. Yeay, the last untuk Kepulauan Papua. Mari kita lanjut. Beberapa tradisi yang ada di Kepulauan Papua diantaranya yang pertama adalah tradisi potong jari. Wow, menyeramkan. Tradisi yang terdengar menyeramkan ini nyatanya masih dilakukan oleh suku Dani hingga saat ini. Pemotongan jari merupakan simbol rasa duka dan kesedihan apabila ada anggota keluarga ataupun sanak saudara yang meninggal. Selain sebagai simbol rasa duka, tradisi potong jari juga dipercaya dapat mencegah terulangnya kemalangan yang menimpa keluarga tersebut. Lalu yang kedua ada upacara bakar batu. Pesta bakar batu merupakan salah satu perayaan yang dilakukan oleh suku Dani. Pesta ini biasa diselenggarakan untuk merayakan pernikahan, kelahiran, maupun merayakan kemenangan dari perang. Dalam pesta ini, mereka akan memasak berbagai jenis makanan, mulai dari umbi-umbian hingga daging babi untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Bahan-bahan makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam lubang yang tentunya berisi batu dan dedaunan. Nantinya makanan tersebut akan dibagikan ke seluruh penduduk desa. Dalam memulai proses pembakaran, suku Dani menyalakan api secara tradisional, yaitu dengan menggosok batu hingga timbul percikan api. Wah, unik sekali ya beberapa tradisi yang ada di Kepulauan Papua. Begitu beragamnya adat istiadat yang ada di Indonesia, hendaknya kita sebagai generasi penerus wajib untuk melestarikan keberadaannya agar nanti dapat tetap diketahui oleh generasi yang akan datang. Selain itu, dengan menjaga kelestarian adat istiadat, berarti turut menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita sebagai bekal untuk menghadapi zaman saat ini. Adapun tujuan pelestarian keragaman adat istiadat yaitu pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya di lingkungan masyarakat. Kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan budaya gotong royong. Dan yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman pekerjaan atau mata pencaharian atau jenis usaha yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang menyebabkan timbulnya keragaman pekerjaan atau jenis usaha. Hal ini dipengaruhi oleh beragamnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap orang, beragamnya kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kondisi geografis Indonesia yang beragam, serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata.
Setiap jenis usaha yang dilakukan masyarakat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan ini menyebabkan masyarakat saling bergantung satu sama lainnya. Oleh sebab itu, keragaman menjadi faktor pemersatu bagi masyarakat. Untuk menjaga hubungan saling ketergantungan dapat berjalan dengan baik, maka setiap orang harus membina hubungan yang baik antar satu sama lain. Hal ini dilakukan dengan cara menghargai pekerjaan atau usaha orang lain. Beberapa contoh cara menghargai pekerjaan atau usaha orang lain, yakni yang pertama, membayar ongkos angkutan umum sesuai tarif yang berlaku. 2. Membayar upah pegawai tepat waktu. 3. Memberikan penghargaan atas pekerjaan atau pencapaian usaha orang lain dengan ucapan terima kasih atau pemberian reward. 4. Melakukan persaingan usaha secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Oke anak-anak, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya untuk membantu kalian mengingat setiap poin-poin materi pelajaran, berikut rangkuman dari materi kita hari ini. Silakan disimak. Oke, sekian materi kita hari ini. Nah, untuk mengukur penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini, waktunya kalian mengerjakan exercise. Selamat mengerjakan. Oke, finish. Sekian materi belajar kalian hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.